Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol Integrasi bareng aku Wardah. Dan sore ini kita lagi nongkrong langsung nih dari gazebo utama kampus kita yang anginnya sepoi-sepoi banget. Asli, ada pesan hari ini lah. Cocok banget buat ngobrol yang berbobot tapi gak bikin jidat mengkerut. Nah betul, di sebelah aku udah kumpul nih para narasumber kece kita yang mewakili Sabang sampai Merauke. Yang pertama itu ada Feby, ada Nisa, ada Alga, juga ada Putra nih. Ya, pada sore hari ini kita mau bahas sesuatu tema yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya dekat banget nih sama kita, yaitu integrasi nasional. Menurut kalian apa sih arti kata itu di mata anak kuliah saat ini? Kalau menurut aku ya, integrasi itu jangan dibayangkan kayak sidang DPR dulu deh. Buat kita mahasiswa, integrasi itu sederhana gimana kita yang beda suku ini bisa mengerjakan tugas kelompok bareng tanpa berakhir baku hantam. Haha, iya bener juga nih. Ngomong-ngomong soal beda suku, kalian awal masuk kampus ini pernah ngerasa asing nggak sih? Kan latar belakang kalian ini beda-beda semua nih. Wah, kalau saya pertama kali injak lagi di sini, takut kawan. Maksud saya bukan. Kalau bicara cepat, waktu semester 1 saya nanya alamat kelas ke Peci, dia langsung pucat. Saya pikir saya ada salah apa. Aduh, siapa yang kaget? Dibandingkan kalau ngomong lembut, pas dia bisa nanya, saya pikir saya mau belajar berantem. Padahal mah saya cuma nanya ada yang betul. Padahal itu cuma cara saja. Tapi hati saya baik loh. Nah, itu namanya culture shock. Di Bali juga gitu. Kita punya kebiasaan yang mungkin aneh buat orang luar. Tapi disinilah serunya podcast kita sore ini. Lewat gazebo kampus ini, kita dipaksa buat nurunin ego kita masing-masing dan mulai mendengarkan satu sama lainnya. Iya, dan tantangan sekarang itu di media sosial suku banyak banget konten yang ngecap suku tertentu dengan stereotip buruk. Kalau suku A itu pelit, suku B itu kasar, suku C itu pemalas. Itu tuh bahaya banget buat integrasi kita. Nah, ini banget nih sama Putra. Fenomena cap di medsos itu sering bikin kita tuh musuhan sebelum kenal orang langsung. Gimana kalian menanggapi hal tersebut? Kalau saya sih prinsipnya pakai filosofi dari Bali, yaitu namanya menyama beraya di Bali. Artinya kita semua ini bersaudara. Jadi kalau ada postingan negatif di media sosial, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kenalan dulu, nongkrong dulu di gazebo kayak kita ini, baru kita tahu artinya kayak gimana. Betul aja, macam Putra ini. Orang bilang orang macam pelit. Tapi kemarin waktu saya sakit, kebetulan sama juga saya juga rusak. Putra yang beli kanan itu. Dia juga yang paling repot panggil rusak. Pelitnya di mana? Tidak ada loh. Nah, dengar tuh, kita itu bukan pelit, tapi ekonomis dan visioner. Tapi benar kata Nisa, kebersamaan di dunia nyata itu selalu berhasil mematahkan hoak di dunia maya. Dan integrasi itu juga melatih kesabaran. Contohnya kayak nungguin Alga kalau datang rapat, santai banget kayak gak punya beban. Tapi pas kerjaan mulai, jadinya paling kreatif. Wah, luar biasa ya obrolan kita. Gak kerasa waktu udah mulai habis dari obrolan sore ini. Aku bisa petik kesimpulan kalau integrasi nasional itu bukan tugasnya pemerintah saja, tetapi tugas kita yang ada di level bawah ini. Betul, integrasi itu dimulai dari meja makan, dari gazebo kampus, dari cara kita ngetik komentar di dunia sosial. Perbedaan itu bukan atau bukan. Itu tergantung bagaimana kita menjaganya. Kalau kita saling menghargai, perbedaan itu jadi warna-warni yang Abaikan pelangi, ya indah justru karena warnanya itu nggak cuma satu, tapi merah, kuning, hijau, berdampingan dengan damai. Nggak terasa waktu udah mulai sore banget nih. Kita
dalam keberagaman. Indonesia itu rumah besar untuk kita semua. Dan Indonesia itu tengganya ada di tangan kita sebagai anak muda. Keren banget. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah dengerin. Tapi tetap jaga persatuan, stop stereotip negatif, dan mari saling merangkul. Aku Wardah dan seluruh kru Ngopi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama kita satu Indonesia. Bye bye.